Pemirsa, mantan staf khusus Menteri SDM Said Didu menyebut terbongkarnya bandara di Morowali yang tidak ada perangkat negara sebagaimana yang disampaikan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin ini menunjukkan adanya miniatur perampokan aset negara. Berikut penuturan Said Didu pada jurnalis Indonews Gaib Maruto Sigit dan juga Ike Kusuma. Saya 2015 ke sana, 2025 ke sana. Jadi Morowali itu paham betul saya apa yang terjadi di sana. Dan terus terang menurut saya, inilah miniatur perampokan pengambilan aset negara dengan dibungkus hilirisasi dan investasi. Itulah miniatur. Tapi kita harus ingat, bukan hanya Morowali loh yang banyak. Timah yang jelas, Pak Presiden udah clear, Bangka Belitung. Kemudian Morowali itu panjang tuh, masih masuk ke Sulawesi Tengah, Palu apa segala. Kemudian ada Wadebai di Maluku Utara. Itu 20.000 hektar. Itu tidak ada yang bisa masuk sama sekali. Itu betul-betul negara dalam negara. Yang belakangnya juga informasinya bintang 8 juga. Sama China juga? China juga sama. Beda konsorsium yang sama. Konsorsiumnya sama. Nah, konsorsium China ini kita nggak bisa karena harus diaudit siapa sebenarnya di belakangnya. Pemerintah pastikan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT telah dilakukan serentak hingga akhir tahun 2025. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memantau langsung pembagian BLT masyarakat di kantor pos Premier Rawamangun, Jakarta Timur Kamis sore. Pada triwulan keempat 2025, pemerintah menargetkan penyaluran BLT Kesra kepada 35,5 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran mencapai 31,95 triliun rupiah. Bantuan tersebut disalurkan untuk periode 3 bulan dengan nilai 900.000 per penerima. Hingga kini realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 75%. Saat meninjau proses penyaluran, Airlangga menegaskan bahwa evaluasi sementara menunjukkan pelaksanaan distribusi bantuan berlangsung baik. Ini akan diselesaikan sampai bulan Desember. Ya, seluruh Indonesia. Ada prioritas daerah Bapak? Tidak ada, semua rata. Ya. Bapak, ini kalau terbalau daerah Sumatera juga akan diberikan sama atau seperti apa? Sudah diberikan HAM, sudah berjalan diberikan HAM. Stimulan ini untuk mendorong daya beli. Daya beli masyarakat kan mendorong juga pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga memastikan pemerintah akan merombak mekanisme subsidi dalam 2 tahun ke depan. Langkah tersebut ini ditempuh karena penyaluran subsidi selama ini masih kerap salah sasaran dan dinikmati sekelompok masyarakat mampu. Menurut Purbaya, pemerintah telah melakukan kajian menyeluruh tentang efektivitas subsidi. Dari kajian tersebut ditemukan sejumlah kendala mulai dari perencanaan hingga penyaluran di lapangan. Salah satu masalah paling menonjol yakni subsidi yang seharusnya menopang kelompok miskin justru ikut dinikmati warga kaya. Nantinya strategi subsidi akan didesain ulang agar bantuan negara benar-benar jatuh ke kelompok rentan. Masih ada orang yang relatif kaya atau berkaya atau biasanya mungkin yang masih mendapat subsidi, tapi ke depan kita lihat gimana perbaikannya. Kita simpulkan sih tadi dalam 2 tahun ke depan kita akan mendesain strategi subsidi sehingga sebelum tepat sasaran dan yang kaya sekali mungkin desa 8, 9, 10 subsidinya akan turun signifikan. Kalau perlu uangnya kita balikin desa 1-2 jam. Pemirsa, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan terus melanjutkan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di tahun depan. Di mana tahun depan ini pemerintah menaikkan kuota manfaat BSPS menjadi 400.000 unit rumah. Marwara menyatakan optimis pemanfaatan program bisa merata karena kuotanya sudah ditambah mencapai 400.000 unit dari sebelumnya hanya 45.000 unit.
naik 8 kali lipat, anggarannya pun akan memakai 80% APBN Kementerian PKP tahun 2026, yakni sekitar 8,9 triliun rupiah. Rencananya program bantuan stimulan perumahan swadaya ini akan dimulai sekitar Mei 2026 untuk tahap pertama dan dilanjutkan antara Agustus atau September 2026 untuk tahap kedua. Semua kabupaten Indonesia, bahkan di Jakarta saja, nanti ada data kemiskinan di situ, kesenjangan juga ada yang cukup tinggi di Jakarta. Jakarta Selatan, Utara, Barat, itu Timur, itu adalah masuk 20 daerah yang Gini rasionya tertinggi. Nah, itu tidak dapat. Dan di Jakarta tidak ada anggaran untuk bedah rumah. Nah, makanya kita intervensi. Dengan kebijakan ini, semua kita bisa tangani, termasuk Jakarta yang tidak punya anggaran untuk melakukan bedah rumah. Ini kan bakal ada 2 tahap ya Pak. Ya. April sama Agustus itu jumlahnya berapa? Mei, ya kita lihat kesiapannya. Kan total 400.000 ya. Kalau bisa sekitar lebih siap ya tentu kita siap aja. Kementerian Investasi mematok target investasi hingga tahun 2029 sebesar 13.000 triliun rupiah. Peningkatan target investasi ini untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Kementerian Investasi mematok target investasi hingga tahun 2029 sebesar 13.032 triliun rupiah. Target ini mengalami kenaikan signifikan jika dibandingkan dengan total investasi yang masuk selama 10 tahun terakhir yang mencapai 9.100 triliun rupiah. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala BKPM Rosan Ruslani menegaskan peningkatan target investasi ini didorong oleh ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan perekonomian hingga 8% pada 2029. Meski demikian, Rosan menekankan pencapaian angka investasi bukan satu-satunya prioritas. Pihaknya menginginkan investasi yang masuk harus berkualitas dan berkelanjutan. 5 tahun ke depan diharapkan 13.032 triliun. Jadi memang ini investasi ini memang diberikan oleh Bappenas kepada kami dalam rangka kita ingin mencapai pertumbuhan perekonomian 8% pada tahun 2029. Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi sepanjang Januari hingga September 2025 telah mencapai 1.434,3 triliun rupiah atau setara 75,3% dari target tahun 2025 yang sebesar 1.905,6 triliun rupiah. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mendorong pemerintah daerah untuk mengelola geopark secara aktif guna menjaga aset masa depan bagi masyarakat di daerah. Pengembangan geopark harus berlandaskan 3 pilar utama, yakni konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi lokal. Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mendorong pemerintah daerah untuk mengelola geopark secara aktif guna menjaga aset masa depan bagi masyarakat di daerah. Menurut Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, peran geopark sebagai laboratorium alam terbuka tidak boleh dipandang sebagai warisan statis. Untuk itu pengembangan geopark harus berlandaskan 3 pilar utama, yakni konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi lokal. Rahmat berharap pemerintah daerah mampu menopang transformasi geopark demi menjaga peluang pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Kepala daerah lagi-lagi menjadi aktor kunci yang menjadi motor utama dalam pengembangan geopark. 3 peran utama kepala daerah adalah sebagai champion sekaligus focal point dalam mendorong inovasi dan jejaring sebagai kolaborator yang menjembatani kepentingan seluruh pihak agar berjalan secara sinergis. Pak Abdullah Aswaranas, terima kasih. Ide untuk mengembangkan Ijen sebagai bagian dari kawasan yang nanti akan menjadi sumber utama kita patut hargai. Saat ini Indonesia memiliki 12 UNESCO Global Geoparks yang jumlahnya setara dengan Italia dan berada di bawah China serta Spanyol. Bappenas pun menargetkan peningkatan jumlah geopark yang direkomendasikan menjadi situs geopark UNESCO secara bertahap hingga tahun 2029 mendatang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan bonus bagi peraih medali emas dari 500 juta menjadi 1 miliar rupiah. Hal ini disampaikan saat memimpin seremoni pelepasan kontingen Indonesia pada ajang SEA Games Thailand 2025.
Presiden Prabowo Subianto memimpin seremoni pelepasan kontingen Indonesia pada ajang SEA Games Thailand 2025. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo memberikan motivasi kepada atlet dan juga ofisial. Ia menyebut kehormatan mewakili Indonesia tidak dimiliki semua anak bangsa dan meminta para atlet berjuang sepenuh hati dan memberikan yang terbaik. Presiden juga mengumumkan kenaikan bonus bagi peraih medali emas dari 500 juta menjadi 1 miliar rupiah. Kenaikan bonus peraih medali emas menjadi 1 miliar rupiah diharapkan menjadi penyemangat sekaligus menunjang karir atlet berprestasi. Berikan yang terbaik, berikan segala yang bisa kau berikan, karena ini adalah ajang membela kehormatan seluruh bangsa Indonesia. Kau adalah wakil-wakil dari hampir 300 juta anak Indonesia. Menpora bagaimana yang dapat medali emas akan kita kasih insentif. Oh, anggaran 500. Ya, bisa dinaikkan jadi 1 miliar gitu. Bisa. Diketahui sebanyak 1.021 atlet dan ofisial akan bertarung di 48 cabang olahraga dari total 51 cabang yang dipertandingkan. Indonesia menargetkan finish di peringkat 3 besar dengan perolehan 80 emas. Dari Jakarta, Camar Handa, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.